Oke, selamat datang di Konco Sambat Yogyakarta. Tak sambut aja Mas Joni. Nggak, ding. Ini kita ketemu lagi di podcastnya Joni Yulianto. Nah, ini saya mendatangkan diri saya sendiri. Wes lah, Mas Joni yang buka. Saya menghormati tuan rumah. Oh, gitu. Karena kan ini sudah difasilitasi macam-macam. Jadi saya mempersilahkan Konco Sambat untuk membuka konten ini. Terima kasih Mas Bejo. Siap Mas Joni, mantap. Terima kasih ini ya. Sudah dikasih kesempatan buat collab. Iya. Mas Joni, studionya desa Mas Joni. Saya datang dengan PD-nya membawa alat tas kresek. Ternyata semuanya sudah ada di sini. Jadi minder saya ini. Aduh. Siap Mas Joni, aman-aman. Ribet Mas, sibuk apa ini sekarang? Masih sama Mas. Masih sama. Saya tuh sama penontonku ora kenal. Iya. Oke, tak kenalan saya. Saya sebagai MC manten yang lagi sepi job. Teman-teman saya itu nama saya Bejo. Mana panggung saya itu Bejo Jos. Tapi nomor rekening saya kata Mas Joni Bejo Rianto. Jadi kalau mau tanya nomor rekening saya kasih tahu. Kesibukan sehari-hari saya seniman sablon. Wah, keren itu. Seniman sablon satu warna. Sik rangel-angel. Satu warna itu. Satu warna iki ngirit modal. Isane Mas. Iya. Iya, terus apa lagi Mas? Kegiatanmu apa ya saya? Ya wis kurkulah. Sama beberapa kegiatan di teman-teman disabilitas, tapi lagi pray ya. Itu sama NLR sama tapi lagi pray lah. Oleh mumpung-mumpung. Iya. Nah, Mas, ini kan apa sablon ini jenengan ini kan cukup terkenal. Wush. Ya, paling enggak di kalangan sendiri lah. Di kalangan keluarga ya Mas. Sanguin Production. Iya. Ini dimulai kapan tuh Mas? Mulainya dari nol ya Mas. Mulai 2012 Mas. Tapi saya nggak tahu apakah betul-betul 2012. Ya karena memang saya memulainya sebelum itu. Sebelum itu namanya Bijoy. Bi spasi joy. Apa artinya menjadi sukacita, apa menjadi senang gitu. Oke. Gitu waktu itu spesialis sablon plastik packaging. Beberapa tempat di Malioboro sudah saya kuasai waktu itu. Sebelum preman-preman jaya itu saya udah jaya juga. Terus karena akses saya waktu itu belum bisa naik motor. Jadi kebetulan saya disabilitas sejak lahir. Oh iya, difabelmu apa? Daksa. Urung ganti ya? Belum. Saya mau kayak bencek gitu.
Iya. Terus aku ngejak konco Mas, kayak Hmm. kongsi apa kayak sama temen namanya apa? Kongsian gitu ya. Iya. Yuk buka usaha yuk gitu. Hmm. Tetap sablon, plastik dibantul ya dulu ya. Jadi jualan plastik sudah plus sablon. Wah, nilainya udah plus. Oh, iya. Ilmu saya itu udah dari dulu apik menurut saya. Nah, ternyata teman saya nggak mau. Kan masih lulusan sekolah. Bilang, wah enggak lah, enggak keren, enggak kelihatan, nanti enggak lihat cewek-cewek cantik gitu. Akhirnya aku pindah haluan ke counter Mas. Waduh, Okay. Itu pindah genre itu. Kalau bilang ini pop, terus ini alay. Sama ya genrenya. Akhirnya hancur karena gempa 2006. Waktu itu kita sewa tempat, terus pas gempa itu rolling door-nya itu naik sendiri. Jadi proses barang-barang kemudian dirawat oleh banyak orang dan kami tidak sempat untuk menengok gitu kan. Saya bersyukur gitu loh. Kalian menyelamatkan diri, barangnya diselamatkan orang. Iya. Jadi kabari itu saya senang gitu. Ya syukur lah, biar saya nggak repot-repot gitu. Ditinggalin etalase saya Mas, mungkin agak berat ya mungkin. Habis ludes saya nggak tahu mau apa. Terus saya kesana kemari begitu, terus akhirnya saya ikut seminar waktu itu. Seminar gratisannya Pak Tung Desem Waringin. Boleh ya? Disebut namanya boleh? Boleh. Itu dia bilang gini, pokoknya kerja itu sesuatu. Coba kamu ingat, apa yang kali pertama kamu dapat uang gitu. Coba dapat passionnya dia bilang gitu. Apa ya? Saya pernah jaga wartel, masa aku jaga wartel lagi gitu kan. Dulu pernah saya jaga wartel Mas. Oh iya? Saya diskriminasi kalau itu. Kalau saya kenal waktu itu. Tapi untung saya nggak kenal. Jadi temennya itu dengan jelas mengatakan, kan dia 2 orang yang punya. Mengatakan bahwa saya nggak mau yang jaga dia karena kondisi fisiknya. Dulu saya nggak kenal Mas Joni, jadi saya cuma pulang nangis gitu aja lah. Kalau kenal nangis terus Mas? Enggak. Biar dramatis. Ya. Gitu loh. Terus akhirnya ya wes, saya ingat-ingat itu saya pernah nyablon dan dapat uang di situ gitu. Nah, saya mulai itu. Gitu. Mulai dari nggak punya apa-apa. Modal nggak punya. Nol. Itu makanya namanya sanguin. Sanguin itu kalau bilang semangat. Orangnya antusias. Nah, yang saya punya itu tinggal antusias semua itu, Mas. Pokoknya saya masih pengen hidup gitu loh. Monggo itu. Nah, itu atas dasar awal saya buka 2000. Saya anggap 2012. Sanguin itu. Jadi itu kayak titik balik gitu ya? Saya mulai dari kamar dulu. Kamar tamu. Saya mulai di sana ada kamar tamu kecil gitu kan. Yang itu yang di sana? Yang tadi dekat tempat itu. Kita makan gitu ya. Hanya belumnya di luar situ yang tadi kita duduk-duduk gitu. Kantornya seolah-olah kantor ada di dalam. Terus dilalai, saya punya istri dilalai. Dilalai ya lah, kira kepikiran ya. Tak anggap ya ada yang mau juga ya. Jangan dari sini nggak nonton habis ini. Terus dari situ anak istri saya bisa hamil gitu loh, saya bingung juga. Iya serius, wah hamil ya ini. Akhirnya saya harus mikir ini, kalau saya di kamar ini bau cat waktu itu kan masih plastik. Bau cat plastik itu keras itu loh. Sampai istri hamil saya udah putusin nggak akan nyablon plastik lagi lah untuk menghilangkan bau gitu. Akhirnya ya wes, saya mulai merintis. Ini kandang ayam dulunya. Jadi ini bangunan baru bisa dibilang ya sebenarnya. Bisa dibilang baru. Ini kandang ayam ukuran 1,5 kali panjangnya mungkin 7 meter. Gitu. Terus perlahan-lahan tak pakai kandang ayam itu. Saya kerjaan cuma malam. Karena kalau siang panas banget. Iya. Cepat kering. Ya, itulah awal perjuangan saya. Gitu Mas. Sampai sekarang kemudian bisa jadi sebesar ini ya.
Ya kayaknya sudah paling besar itu. Soalnya sebelah ada rumah ya. Kalau dibesarkan lagi nanti perebutan kekuasaannya susah nih. Dan ini teman-teman, ini kita ada di studionya, sebelah ada ruang kerja tempat workshop sablonnya ya. Nanti kita lihat di sana. Nah, ini sebenarnya juga bukan studio. Ini kantor pasnya itu, Mas. Oke. Kantor tapi kemudian ada yang ke sini? Ada. Loh, kok pertanyaanmu kayak gimana gitu ya? Difabel ya, Mas? Kawan-kawan. Cuma hari ini aja nggak ada tamu. Oh iya. Itu saya WA, tolong jangan ke sini, saya mau gas. Tapi ada, Mas. Sebulan sekali ya minimal ada. Maksudnya ini kantor apa, Mas? Ini kantor Sangwin. Oke. Nah, jadi ini kantor untuk divisi sablon. Jadi orang ke sini order, saya proses di sini, di situ ada tempat desain gitu. Yang kemudian saya rombak jadi studio. Ya. Karena sepi tuh, Mas, sepi mau ngapain daripada bunuh diri, ya pikir-pikir gitu. Wah, mending bikin studio. Ada musiknya juga, ini ada keyboard, ada gitar ya. Ini teman-teman, ini ada ini gitar teman yang gitar listrik ini. Kita kemarin ada RFI juga, ini manual bikin. Yang lagunya RFI ya. Bulan itu suara saya, Mas. Bagus ya, Mas? Iya, lumayan. Iya gitu. Enggak, Sangwinnya ada berapa divisi berarti, Mas? Sablon, bordir. Ya istilahnya kalau kita bilang tim ya, bukan divisi lah, enggak enak. Semua dikerjakan di sini atau enggak? Enggak muat. Dulu pernah di sini, cuma kemudian enggak muat. Muat. Akhirnya kita pindah di mesin yang divisi jahit atau tim jahitnya itu dekat juga di Patalan situ. Jadi biar kita enak ngontrolnya gitu. Itu kita latih dari nol sampai bisa gitu loh. Sampai dia beli alat sendiri, Mas, sekarang. Alat yang dulu kita pinjamkan udah dibalikin. Saya juga nggak tahu. Terus ini mau saya pinjamkan siapa lagi biar gitu. Saya berencana jual aja lah. Lebih produktif kayaknya. Siapa tahu membesarkan cabang ya. Dulu saya pernah punya karyawan ini, Mas. Tunanet bukan. Tuli. Oke. Bisi tuli. Ada 2 orang. 2 orang bisi tuli. Nah, kebetulan yang satu hamil. Ini juga kebetulan. Yang satu hamil, ternyata yang satu keluar. Saya nggak tahu apa korelasi kesetiaan mereka ternyata sampai segitunya gitu. Kerja itu nggak penting, yang penting bareng temen gitu. Waduh. Saya nggak ngerti apakah benar itu. Tapi terjadi beneran. Iya. Tanpa sebab gitu, cuma pamit saya mau melahirkan, oke. Yang satu juga keluar. Tiba-tiba begitu. Keluar aja. Jadi berapa sekarang timnya? Timnya kalau di jahit itu ada 3, di bordir itu ada 4. Kemudian kalau di sablonnya cuma ada 3. Wah, belum dapat yang 100% satu. Belum, karena saya buka. Oh, jadi ini menarik ini. Saya itu sering ya sebagai disabilitas. Saya itu termasuk disabilitas sebenarnya. Walaupun saya tidak pernah diundang HDI. Sebetulnya aku diundang dari pembicara. Makanya yuk ning podcast iki wae lah, Bro. Iya. Jadi disabilitas itu kadang kita ya tahu ya punya hukum 1% gitu ya, jatah untuk teman-teman, tapi ternyata nggak diambil. Itu pertanyaan kenapa? Ya, bagi saya sendiri aja yang open gitu kan. Terbuka silahkan, tapi yang kita butuhkan kayak gini. Kamu bisa nggak sesuaiin? Kamu bisa nggak kerjakan gitu lah istilahnya. Gitu. Nah, saya pun demikian, Mas. Nah, di sini alat-alat yang saya punya ini, itu semua saya rombak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan saya. Termasuk size ukuran tinggi meja sablon. Nanti kita lihat ya. Oh ya. Alat-alat yang membantu itu artinya, sebenarnya saya buka itu lowongan itu. Berkali-kali saya buka, tapi saya nggak tahu faktornya teman-teman itu kayak apa. Jadi teman-teman yang bekerja jadi tim sampean malah non difabel. Oke. Hampir.
Oke. Tapi saya nggak pernah itu, maksudnya nggak pernah terus menggolongkan gitu. Artinya memang enggak, basisnya ya kemampuan gitu ya, basisnya mampu, mau, kemudian punya passion di situ ya, ayo kerja bareng gitu nah, ya. ini kayak Cak Lontong ya. Ini Mas. Jadi Gimana? kita nanti lo Mas Joni bilang kita lo aja lagi Oh. sama keluarga lo yang aneh itu. Jadi kita sebagai disabilitas itu ada satu nilai plus yang orang nggak punya pada umumnya. Apa itu Mas Joni? Mesakne wong, belas kasihnya orang. Nggak bisa itu dihilangkan Mas. Itu ilahi dari atas gitu. Dari atasnya sana, maksudnya bukan atas ini dekat, lebih jauh sedikit. Iya. Maksudnya kita yang dimesakne apa? Betul. Ya, okay. Kita dimesake. Dan itu jadi senjata kalau buat saya. Jadi senjata. Satu contoh gini. Kita ngomong gede dulu, nanti yang kecil. CSR. Okay. Saya sebut apa ya? Ya. Anggaplah ini Sampurna. Kode tapi. Inisial Sampurna. Dia punya program CSR. Bikin kaos, des. Saya maju. Terus tinggal bilang, Pak, saya disabilitas. Saya bisa bikin kaos sesuai dengan spek yang diminta. Harganya sedikit naik, Pak, karena saya pakai roda 3. Bensinnya agak sedikit. Lebih tinggi gitu. Mereka apa? Dapat. Di 2000 berapa saya menang tender. Okay. Alasannya sederhana aja. Karena mereka merasa sudah menggunakan CSR itu untuk kegiatan teman-teman disabilitas aja di nilai plus mereka gitu sebenarnya gitu. Terus satu contoh kecil gitu, saya datang ke teman gitu misalnya atau ke konsumen, calon konsumen. Saya datang, saya tawarkan, saya perkenalkan, saya Bejo, engineer, mereka nggak percaya gitu. Ya Pak, saya tukang sablon. Oh iya baru mereka percaya. Saya bisa sablon, ya coba mereka karena mereka jelas dan satu paham soal keagamaan bahwa apa itu memberi kepada yang lebih manfaat itu kayaknya mereka pegang betul itu Pak. Jadi kayak cocok. Jadi saya tidak melawan itu. Jadi teman-teman yang order ke tempat saya karena belas kasihan misalnya karena ingin beramal ini yakin tak dongak ge lho. Jadi artinya bahwa kita itu punya senjata loh. Yang orang lain nggak punya. Sampai teman saya gitu, wah iya parah ini kamu Jo. Kalau musuh kamu saya harus nabrak dulu ini. Biar disebut disabilitas. Ada artinya ada space, ada ruang sebenarnya yang sudah disediakan buat kita. Gitu. Iya. Kalau saya lihat dari sisi kesempatan. Gitu Mas Joni. Nah, tapi Mas kalau apa ya? Kita ngomong soal bisnis gitu ya. Ngomong soal bisnis kan bisnis nggak cukup modal dimesak nih. Iya. Mesake ya bisa jadi apa pintu masuk gitu kan. Tapi pada akhirnya kan nek wong usaha iki pingine ditukoni meneh gitu. Betul. Nah, itu gimana? Menurut sampean? Kalau itu saya gini. Si penting itu pintu masuk. Okay. Output kita pikir itu. Ya kan? Hasil kurang bagus, komunikasikan. Hasil kurang apik, iya ya. Minta maaf kita coba lagi. Kalau bahasa-bahasa gitu. Jadi yang penting masuk dulu Mas. Kan dulu kalau dia udah nolak, ya orang tua udah gak setuju. Oh ikan orang tua setuju, tiba-tiba tonggone ra setuju ya dari ra itu nikah. Artinya yang penting masuk dulu kalau saya. Nah, menjaga kualitas itu lain. Lain ini, walaupun itu satu paket. Jadi saya terus belajar. Kemudian saya belajar bagaimana sih sablon yang bagus. Mulai dari komunitas itu. Di Jogja ini ada namanya komunitas sablon Yogyakarta. Di sana saya belajar bagaimana mengelola konsumen juga. Oh dulu parah Mas saya. Udah dapat gitu aja, selesai. Nggak pernah say hello. Ternyata diajari say hello itu penting nggak? Hello itu gimana? Kira-kira.
halo Pak, gitu. Nah, Mana sudah mandi, gitu. iya. Ada sapaan-sapaan, artinya memang kualitas untuk membuat dia kembali, ada yang mengikat tuh apa sih? Gitu. Tapi pintu masuk itu lebih penting. Kata welcome itu lebih penting. Nanti di rumah saya lah, masalah nanti masakannya terlalu pedes atau apa nanti bisa dibilang. Bisa kalau kesini tak kasih yang nggak pedes lah gitu. Gitu Mas Joni kalau menurut saya. Jadi masuk dulu, kenalan dulu, kemudian nanti setelah masuk itu baru kita punya peluang untuk merawat gitu ya ibaratnya ya. Yes. Oke. Ini rumus mantap ini. Lalu Mas, ini selalu ada pertanyaan kan tadi jenengan cerita bahwa tahun 2012 itu titik balik yang ibaratnya cuma punya apa tadi? Antusias. Cuma punya semangat gitu. Modal entek, HP dicikuki wong, dirawat. Nah, sebagai sebagai orang yang memulai lagi dari awal kan ya butuh modal dan seterusnya. Oh iya. Gimana Mas? Terutama terkait akses permodalan. Akses permodalan. Ya. Saya cerita sebenarnya. Jadi sebelum saya jatuh di tahun 2011 gitu kan, saya itu punya usaha nata di koko. Dalam 1 minggu produksi itu 5 ton. Ngeri saya angkut beneran loh Mas, badan saya kecil kayak gini. Tapi angkut 25 liter gitu. Air kelapa gitu, masak sampai berkeringat gitu. Sampai saya dulu punya sebutan Jokiut. Joko Kecut. Nah, saya belum nikah waktu itu. Iya. Hidup saya memang penuh sebutan. Terus akhirnya kerugiannya itu besar kan Mas ketika tidak diambil gitu kan. Nah, waktu itu kan saya ke pengepul di Bantulnya hanya ada 3 pengepul besar. Salah satunya saya pegang, saya nggak akan sebut namanya. Nah, waktu itu dia nggak ambil Mas. Saya punya berapa 15 ton. 5 ton itu kira-kira 5 juta berapa begitu loh Mas pada tahun itu. Cukup gede menurut saya. Nah, itu nggak diambil, bangkrut saya. Akhirnya saya sampai nangis-nangis itu. Dia mau ngapain gitu loh. Usaha seenak ini aku sudah rekoso loh Mas, rekoso banget kerjaan. Wes akhirnya saya minus waktu itu. Nah, itu tadi flashback yang seminar tadi akhirnya ya wes saya mulai, tapi saya nggak punya apa-apa. So bagaimana? Nah, di Bantul ini ada koperasi CU Tias Manunggal, Credit Union. Nggak apa-apa ya Mas tak sebut karena mereka berjasa di saya. Saya waktu itu datang sana, daftar anggota, diperkenalkan sama Mas Angga waktu itu. Dia juga anggota hutang. Terus tetap saya nggak punya modal. Karena di situ harus ada uang yang sebagai jaminan pengikat gitu. 3 juta kalau tidak salah. Akhirnya saya bel kakak saya, Kang, saya pinjam uangnya 1 juta gitu. Terus saya bel teman saya yang lain, saya pinjam uang 1 juta, nanti seminggu saya balikin karena asumsi saya pengajuan 3 hari, kalau nggak di ACC tak ambil kembali. balikin. Saya punya 1 juta pada waktu itu gitu. Jadi ternyata di ACC tapi nilainya sedikit Mas. Di ACC itu nilainya 8 juta apa gitu ya. Nah, di situ saya kurang Mas, hitung-hitunganku kan guru komputer A3, saya harus punya print A3 waktu itu karena agak kesusahan Mas dengan kondisi saya di sini ngeprintnya yang Sambas. Ya ada fotokopi Sambas kan di Joteng, harus ke sana. Seringnya gitu saya udah setting ternyata kebesaran. Seringnya udah setting salah pecah warna gitu. Gitu yang sering terjadi gitu. Akhirnya ya saya akses ke situ, saya harus punya itu. Dan dipercaya Mas. Saya 8 juta itu saya tolak, saya bilang nggak usah aja. Saya maunya 10 juta. Karena kurang saya nggak jalan ya, 2 juta buat jalan kok. Apa mau setelah ini saya nggak bisa nyicil gitu waktu itu. Hanya modal itu Mas. Akses permodalan non bank ya itu. Dan di ACC Mas. Di ACC 10 akhirnya. 10. Nego berarti ya. Nego saya ngeyel. Ya ini Pak Bambang waktu itu ya. Namanya Pak Bambang. Oke.
Jadi awalnya saya pinjem ke non bank. Itu. Kemudian jalan setahun, dilalai ya ada terus pekerjaan. Saya mulai retail kan ada tanggung jawab, tuh Mas. Tanggung jawab harus nyicil, kalau enggak nanti harga saya bisa kena suspend kayak. Iya betul. Nek kebanyakan kan teman-teman difabel misalnya ada kendala tuh Mas. Nek mulai usaha, kami pingin melakukan usaha ini itu dan sebagainya, sablon lah apa gitu. Tapi akses modal yang sulit. Kami perlu akses yang khusus gitu untuk dapat akses permodalan. Menurutmu gimana? Apakah memang harus begitu? Ada jalan khusus begitu atau gimana? Gak ada Mas, gak ada. Serius. Akses permodalan itu baik di bank maupun non bank. Saya di bank itu 2 tahun setelahnya. Itu saya ikut KUR. BRI. Jadi teman-teman kalau KUR itu pasti masuk itunya. Teman-teman nggak punya usaha aja pinjam KUR itu bisa kok. Yakin, serius. Bebannya bunganya kecil banget. Jadi kalau di bank apalagi itu nggak ada mandang itu apa disabilitas ini. Malah kayaknya dispesialkan deh. Harusnya antri terus cuma dipegang gitu langsung, Mas lewat sini aja Mas itu. Kayaknya gitu deh teman-teman gitu loh. Saya nggak tahu ya kalau di tempat lain ya, kalau di tempatku lah, terutama daerahku itu gitu. Misalnya baru ikut antri terus tiba-tiba sapamnya langsung pegang ini, Mas. Saya Mas gitu. Suruh masuk ke dalam, ngapain nantem nih bawa. Sampai lu juga. Nggak ada. Aman, semua aman. Saya akses bank sampai di angka besar lumayan. Berarti yang berkembang di luar soal difabel itu nggak dipercaya oleh bank itu nggak benar atau gimana? Mungkin person iya kali ya. Tapi kalau difabel kayaknya enggak kan status disabilitas. Bukan karena status disabilitas. Enggak. Akses bank itu ya kemampuan nyaur. Jadi mereka punya analis. Jadi kalau itu sudah keputusan mereka berarti analisnya itu berdasarkan itu. Tapi saya nggak tahu ya soal analis berdasarkan disabilitas itu nggak ngerti juga. Iyalah, yang intinya kan nyilih balik iya toh. Usahanya tambah gede gitu kan. Dan mereka malah senang seharusnya. Menurut saya. Jadi kalau ada asumsi terus kemudian satu contoh aja gini. Dulu kawan-kawan sering banget itu yang kelompok-kelompok ya, dulu di sini ada kelompok-kelompok kayak dari Yakum, dari Karinakas gitu, dari organisasi itu yang bantu. Kasih support modal. Cek, tanya ke mereka, balik enggak itu? Mesti jawab enggak? Kenapa? Nah, kenapa tuh? Ya karena itu mereka enggak ada tanggung jawab atau merasa dikasih. Bebannya itu enggak. Coba kalau kamu taruh motor katakan, BPKB motor. Abang kan enggak pandang, Mas. Loh kamu disabilitas enggak apa-apa nih, tak kasih motornya yang ke Bali gitu, enggak bisa. Tarik ya tarik. Gitu, memang enggak ada pandang disabilitas, kemampuan sampai gitu. Faktornya itu kita harus lebih. Beda urusan ya. Beda urusan disabilitas itu soal ya alatnya harus disesuaikan gitu. Tapi tanggung jawab sama. Nah, mungkin perlakuan ya kita mungkin bukan istimewa tapi ada beberapa hal yang mungkin menyesuaikan kebutuhan gitu ya. Misalnya harus pakai RAM untuk masuk ke suatu ruangan misalnya. Itu satu misalnya, tapi kan itu bukan spesial. Iya. Tapi memang karena kebutuhan. Iya. Sama ketika nyarutan itu juga sama tuh. Alurnya ya karena kamu butuh nyarutan ya nyarutan aja gitu. Kalau enggak ya kamu punya jalur sendiri untuk tidak. Nah, ini rumus nih teman-teman yang sedang memulai usaha nih, mengikuti jejaknya Mas Bejo ini. Tanggung jawab itu hal yang berbeda dengan urusan disabilitas. Seperti itu. Jadi apa ya? Jangan pikirkan kita disabilitas, Mas. Kalau aku, saya itu merasa disabilitas dulu waktu di Yakum. Ini saya cerita. Waktu kecil, waktu hidup saya sama teman-teman ya malu cebongan yang kalian, malu nyeblok-nyeblok yang sawah gitu loh. Sampai saya lep aja cuma suruh nungguin. Itu saya nggak merasa disabilitas loh. Cuma suruh nemenin teman saya kan penakut. Ada namanya Sayono itu. Itu inisial. Dia tinggal di Kalimantan itu. Dulu dia ikut
kalau lep gitu mesti ngejak saya karena takut demit gitu. Ya aku jane ya wedi. Ketika lep ya aku menunggoni deh sing anu. Maksudnya ada inklusinya dapat loh. Iya. Main gobak sodor, main apa begitu biasa. Iya. Jadi saya merasa disabilitas ketika diakum loh. Nah, itu masuk disabilitas ya. Jadi saya pikir mungkin kalau teman-teman merasa lemah, ini saran yang boleh dicoba boleh enggak? Karena ini efeknya nanti berbeda-beda. Kalau teman-teman merasa lemah, teman-teman nggak usah kumpul sama teman-teman disabilitas. Kumpul sama yang nggak disabilitas, biar nggak merasa disabilitas. Kemudian muncul ide-ide kreatif yang mengharuskan teman-teman menyesuaikan dengan kondisi disabilitas. Okay. Saya nggak ada yang ngajarin cara makan, Mas. Maaf, cara cawe dan sebagainya nggak ada yang ngajarin. Yes, dengan cara saya saja biar begitu. Gitu. Nah, sama juga dengan usaha, tapi kan nggak ada bedanya kok. Bahkan pertama kali saya buka rekening itu ingat sekali di BCA waktu itu. Malah dibantu sampai diajari mengoperasikan ATM. Nah, nggak tahu itu mungkin saya dapat pegawai banknya yang pinter gitu. Jadi sampai satpamnya juga gitu. Mas, besok tanggal sekian ambil ATM. Kalau dulu kan ATM jadi seminggu atau 2 minggu gitu ya. Terus habis itu nanti kita bantu untuk mengoperasikan. Iya. Jadi sampai saya ingat betul waktu itu malah sampai gimana caranya narik uang gitu, karena waktu itu kan masih SMA ya. Masih keperluannya untuk terima kiriman gitu tuh. Jadi yang penting sampean bisa ambil uang sendiri gitu. Dia ajari ngapalin tombolnya mulai dari masukkan PIN sampai uangnya keluar gitu. Nanti terus habis itu uangnya masukkan lagi ke tabungan gitu-gitu. Sampai seperti itu. Itu saya mengalami seperti itu. Tapi ada teman yang lain yang pengalamannya berbeda gitu. Jadi kayaknya memang faktor pemahaman. Nah, sekarang Sangwin omsetnya udah berapa itu? Waduh. Kalau sama presiden aja. Perusahaan bapak bisa beli. Ada lah, ya cukup lah. Kalau omset mungkin ya masih di bawah 100. Tapi pernah di angka 100 lebih. Nanti dikat ya Mas ya. Soalnya saya nggak bayar pajak. Kemarin masih UMKM. Oke Mas, sebelum ini kita mau lihat-lihat ke tempat sablonnya. Studio sablon. Tapi sebelum itu mungkin sampean ada sesuatu yang mau disampaikan ke teman-teman difabel yang mungkin sedang merintis usaha, atau teman-teman yang di luar sana yang masih sedang meraba-raba kira-kira disabilitas apa difabel ini kayak apa sih? Jadi pertama untuk yang teman-teman non disabilitas, kita mau sampaikan bahwa jangan perlakukan kami istimewa. Biasalah, konco ya konco, dunia kayak biasa. Jadi kami hidup sebagaimana kalian hidup. Sudah nggak usah beda-bedakan. Yang kedua, untuk teman-teman yang memulai atau sedang berusaha bahkan, mentalnya harus dikuatkan. Mental dibajak-bajak gitu. Jadi kalau saya bilang yang memulai, silakan dihitung betul-betul. Saya utang nggak asal utang. Saya betul-betul hitung. Kemarin belum lama ada teman datang, tanya dia, Mas Bejo itu sudah pasti ya dapat kerjaan? Loh, nggak ada Mas. Di dunia cuma ada 2 kepastian, hidup dan mati Mas. Kita ngono ya Mas. Masalah kerjaan, dapat rezeki itu tetap enggak ada yang jamin. Tapi ada itu pasti gitu loh. Siapa yang jamin yang ngasih hidup lagi? Tapi tetap dihitung Mas. Dihitung, karena dihitung nanti kita akan menemukan pola bagaimana kita akan bekerja, apa yang bisa kita upayakan walaupun belum tentu yang kita upayakan sesuai dengan harapan kita gitu kan. Tapi nggak apa-apa, factor namanya kita. Jadi dihitung benar-benar teman-teman ketika mau memulai, bukan soal memulai yang baru, memulai inovasi ya yang nggak tahu. Sekarang kan era pandemi macet, banyak usaha macet. Teman-temanku banyak yang jual alat sablon. Ya karena dia memang jualan alat gitu. Enggak,
Maksudnya ada yang jual bener, jual meja, jual apa begitu. Sampai pindah produksi gitu, pindah apa? Haluan. Nah, gitu. Kalau memang itu perhitungannya benar ya, silakan. Tapi kalau saya bertahan, saya sekarang bertahan. Tetap saya ingat satu pesan teman kita di pabrik juga yang punya 4K itu Pak Heru. Suatu saat saya ketemu Pak Heru, dia bilang, Jo, isim nyablon, Pak. Sing istiqomah yo, Ji. Pulang saya cari kata istiqomah itu apa? Oh, jebule kan setia tadi. Oke. Nah, setelah itu saya dapat tawaran kerja. Itu tahun awal pertama saya. Dapat kerja di suatu lembaga, gajinya 4 juta. Wih, tulan-tulan dari 4 juta. Pada waktu itu leleng ya itu. Wah, kayak lekas tahun tak tinggal. Orang laku gitu. Akhirnya saya bilang, ya, saya ingat pesan Pak Heri. Istiqomah bela. Saya ambil di bidang saya. Mengatur baik-baik sama yang kesempatan itu. Bahwa saya punya usaha kecil di kampung dan saya suka. Jika saya tinggalkan, saya harus mengulang setahun lagi. Kalau kontraknya diperpanjang, saya ngulang 2 tahun lagi. Dan pasti sudah dilanjangi sama yang lain, Pak. Gitu. Dan akhirnya disambut baik. Nah, itu bisa lagi. Teman-teman, istiqomah tetap setia kalau menurut saya. Setia aja. Masalah mau bikin inovasi gitu nggak apa-apa. Gitu. Cuma tetap setia di jalur apa yang disepakati. Banyak teman-teman itu merasa menilai dengan cepat. Wah, gagal aku ya. Belum. Gitu. Kan kita sering ya lihat video yang ngeduk-ngeduk gitu. Wah, kok nggak dapat emas, yang satunya udah dapat emas. Akhirnya dipindah, dilukir. Pada yang lukiran kita itu yang dapat emas lebih besar gitu. Ada cerita ya. Karena video itu sederhana loh. Tapi itu saya alami gitu. Jadi kita itu sering merasa emang berpikir udahlah gagal ini. Padahal belum tentu. Kalau gagal itu ya berhenti teman-teman. Tapi saya rasa nggak ada yang gagal. Bahkan kalau saya sempat ditanya, Mas Bejo kok bisa sesukses ini? Pandangan sukses itu dari mana? Saya merasa nggak sukses, biasa itu. Saya menjalani kehidupan ini ya begini aja. Divide gitu, bertahan, berkreasi. Gitu. Jadi kan harus fighter. Satu lagi, gunakan senjata yang mereka nggak punya. Kita punya sesuatu yang mereka nggak punya. Sebagai pintu masuk tadi. Iya, pintu masuk. Itu penting, Mas Joni. Gitu, Mas Joni. Oke. Mantap, teman-teman yang memulai usaha ini ada 4 apa 3 tadi. Tips sakti. Wah, iya tuh. Pertama itu soal semangat. 3, Mas. 3 ya? Biar keren. Padahal saya juga nggak bisa cari 3. Biar ganjil aja gitu. Iya, betul. Semangat, lalu istiqomah, setia pada yang kita lakukan. Terus yang ketiga tadi, gunakan senjata ampuh itu. Ya. Nah, kalau nontonnya di akhir berarti nonton dari awal biar tahu. Nah, di skip di akhir gimana, Mas? Nanti nggak tahu deh. Oke, kita lanjut lihat ke tempat sablon. Siap. Oke, ini Mas Joni, ini ruangan kerja sablon, divisi sablon. Oke. Lumayan bersih sih karena disapu setiap pagi. Rajin nih. Enggak sih, karena nggak ada kerja. Di sebelah sini rak, ini berfungsi bukan untuk roti tapi naruh, hati-hati Mas Joni, itu cat. Ini untuk naruh screen. Oke. Sudah ada 2 rak. Di sini ada meja buat bikin film tadi. Kemudian ada meja buat semprot film. Nah, saya pakai meja ini, Mas Joni. Mungkin bisa coba. Ya. Ini meja ini saya buat sesuai ukuran saya. Tingginya ya, disesuaikan ya. Kalau Mas Joni ini kependekan nih. Kalau saya pas di perut saya ini. Oh, ukurannya segini ya. Iya, paling enggak tangannya nyampe. Iya, gitu. betul. Kemudian ini
dulu saya nggak tahu apakah saya mengklaim ini pertama kali atau enggak, tapi saya merasa ini katanya teman-teman ini inovasi ini hanya saya yang bikin. 2 pin di atas. Nih, coba lihat. Ini pin. Hanya ini yang satu-satunya di Jogja lah minimal. Tapi banyak ditirukan di beberapa tempat. Biasanya mereka ada di tengah sini satu, kemudian di pojok tengah sana. Pojok sana satu. Nah, ini fungsinya untuk apa pin itu ini? Stopper. Apa? Stopper. Buat ngunci. Buat ngunci. Nanti warna ke warna gitu istilahnya. Ya. Nah, kenapa saya bikin 2 ini? Alasannya sederhana. Karena disabilitas saya. Nggak buat gaya-gaya sebenarnya. Gitu. Kalau di tengah sana sama sana saya kesusahan jauh ya. settingnya. Iya. Nggak nyampe gitu loh. Nanti geser begitu saya nyenggol perut saya, nyenggol screen dulu geser. Iya. Gitu. Jadi alasannya sangat mulia sekali. Sederhana sekali. Sip. Manfaat ya. Semoga berfaedah teman-teman. Iya ini. Ini jadi mulai dari ukuran, kemudian modifikasi stopper. Ini kemudian satu lagi. Nah, ini apa kayak tadi yang sudah sampaikan ini pengering tadi ya. Pengering. Ini reel. Saya bikin reel gini karena ini berat Mas Joni kalau ngangkat-ngangkat. Iya. Ini kayaknya besi semua gitu. Iya. Gitu. Dan ini kalau yang umumnya teman-teman gunakan itu diangkat ya. Diangkat. Tapi berat. Berat, iya. Jadi saya pilih tak geser aja. Ini buat otomatis. Ini buat otomatisnya. Jadi dia bisa geser ke sini, terus ada yang bisa geser gini ya? Nah, yang otomatisnya geser ke depan belakang. Kemudian yang ke samping saya geser manual. Digeser manual. Sebenarnya bisa digeser otomatis, cuma mahal. Yang manual tangannya enggak rambut gawe. Gitu. Jadi nanti 2 modifikasi ini menurut saya ini saya udah nyaman banget. Ini inspirasinya dari mana, Mas? Kepepet. Nggak ada. Memang mikir sendiri biar cara main gampang gitu ya? Iya. Saya selalu begitu. Selalu mikir sendiri. Dulu saya pakai yang stopper yang tadi yang dulu itu. Dulu dipentokin ke sini semua. Jadi di sini dulu nggak ada stopper gini. Cuma ada besi memanjang ke sana untuk nyetop. Relnya biar tek gitu, tek ya. Cuma tangan saya kan duanya beda Mas. Yang satu merasa ini udah dek gitu, ternyata yang sini belum, yang kiri lebih pendek toh. Iya. Ini nggak nyampe. Perasaan nggak nyampe, begitu tak gesut geser. Iya. Orderan 36 rejectnya 30 kayaknya. Biasa bersyukur. Ini pentingnya modifikasi memang. Nah, ini saya praktekkan Mas. Ya. Ini screen-nya. Kemudian ini Mas Joni kalau mungkin mau pegang, ini ada lubang, bentar. Sini. Nah, ini ada lubang. Nah, lubang ini masuk ke yang ini, yang pin di bawah ini tadi. Iya. Nah, gitu kan? Ada lap dulu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti saja. Nanti nggak hilang. Cat ya. Siap. Oke. Ini di video ya Mas, biar romantis ya. Nggak apa-apa. Real ini. Real story. Jadi kalau boleh saya bilang ini udah nggak goyang Mas ini. Di sini. Nah, Mas ini ke sini. Satunya sebelah sini. Nah, ini udah goyang-goyang, itu nggak bakalan goyang. Iya betul. Kenceng gitu kanan kiri. Karena sudah masuk di sini ini ya. Itu. Nah, coba tak gesut. Anunya di mana, deh? Nah, ini rakelnya, ini saya proses gesut ini Mas ini. Tapi jangan dipegang Mas. Iya. Ini Mas Robi nggak kelihatan susah kan saya gesutnya? Karena memang sesuai ukuran. Coba kalau di posisi lebih tinggi gitu, gini-gini. Susah. Makanya ya. Nah, ini
Mas Joni sudah jadi nih, awas jangan dipegang dulu. Ya. Bisa di-shoot Mas Robi. Ini speak up your right. Nah, ini benar ini. Tadi saya mau tanya Mas, ini ada kain-kain hitam terus ada tulisan sablon speak up your right itu pesanan siapa gitu? Tolong Pak Bapak yang berwenang ini dijelaskan. Kita ada di proyek apa ini? Ya teman-teman, ini merchandise pertamanya channel Joni Yulianto yang kebetulan collab dengan Sangwin Production. Jadi kita bikin kaos speak up your right. Ini nanti bisa di order. Sablonnya Plastisol. Sablonnya apa namanya? Plastisol. Plastisol. Kemudian dia speknya di Combat 24S Jet Black. Itu hitam banget itu. Nah, ini desainnya Mas Bejo. Kebetulan. Jadi nanti kita naik 3 kali biasanya warnanya. Oh, ini 3 kali. Tapi dikeringkan dulu, proses kering. Dikeringkan dulu terus. Ini ya coba proses kering, tapi jangan disentuh ya Mas. Iya. Panas. Nah. Oh, ini tahap pengeringan sekarang. Jadi lampu menyala, keluar panasnya gitu ya. Ini lampu khusus apa ya namanya? Kemudian dia maju ke sini ke arah kita. Pelan gitu pelan ya. Gitu. Saya masih bisa melihat sinar. Ya. Nah, ini balik lagi karena di ada batas. Ini kayak pengendali printer gitu Mas. Pakai alatnya itu. Oh, yang untuk menggerakkan ini ya? Biasanya ini 2 kali naik dia kering. Gitu. Ini juga dibikin modifikasi juga ini? Iya, tapi ada yang jual jadi. Oh. Ada yang jual jadi. Nah, itu udah kering. Oh, ini udah kering ya. Terus ini nanti ditebelin lagi. Naik lagi gitu. Tuh, jadi teman-teman yang beli merchandise ini pasti nggak kecewa. Mantap. Prosesnya itu luar biasa. Size lokal ya, jadi teman-teman nanti kita sertakan size-nya. Iya. Soalnya kadang orang asik itu dengan size luar gitu. Tapi pada pesannya size lokal. Lah iya. Size lokal apa sih Mas? XL gitu. Oh ya, aku pesen XL. Begitu di size pakai size luar apa? L ya sama aja kan. Kayak doang. Gitu. Ini saya tunjukkan satu meja lagi Mas Jen. Oke. Bisa pegang saya. Oke. Nah, di sini aja meja 3, hampir sama secara sistem. Saya memang suka 2 pin. Oke. Tapi ini sistemnya knockdown. Oh. Jadi ini fungsinya untuk ini ada apa? Papan ya sudah. Nah, ini lubang di sini. Apa? Nanti lubang di bawah sini. Maksudnya dia masuk di sini ya. Yes. Nah, ini sebagai meja tadi. Bedanya dia bisa turun. Oh. Ini cukup kepala 3. Kepala 3 maksudnya? 1, 2, 3. Oh. 3 papan. 3 papan. Nah, ini kemarin saya sarankan ke teman-teman di Tegal. Karena saya membayangkan ketika dikerjakan bersama kayaknya cocok ini. Di sana Tegal itu ada kawan-kawan disabilitas yang ada yang duduk di bawah pakai kursi roda gitu, tetap bisa bekerja. Iya, jadi kan misalnya nih sudah dikerjakan 1 orang misalnya. Nah, saya set selesai mengeringkan, diturunkan gitu, ditarik, ini turun gini, terus dikasih yang di bawahnya. Mereka semprot pakai pengering, karena pengering ada yang disemprot. Oh, iya. Itu jadi bisa. Oh, jadi papan ini memang dibikin gini supaya cepat mudah dipindah gitu ya. Portable. Untuk kasus-kasus jadi gitu bisa. Oh, iya. Kalau yang di kawan Tegal kemarin si kepala yang ketiga ini saya bikin ya tadi itu Mas Yoni yang
mengering. Heeh. Jadi tinggal taruh di bawahnya sini, set, mengering jalan Langsung terus, set, dikeringkan. set. Tapi dia nggak menggerakkan pengeringnya dia. Pengeringnya yang bergerak gitu ya. Betul. Oh, oke. Penyesuaian lagi. Iya, memang kebutuhan kalau saya. Mantap ini. Saya lebih suka ini sebenarnya. Kalau capek kan bisa selesaikan dulu, nanti ngeringin sambil duduk. Gitu. Oh, oke. Kayak Ini fungsinya sama juga dengan yang di sana sebetulnya ya? sama Mas Joni. Jadi kayak sekarang gini Mas Joni, teman-teman yang disabilitas kaki misalnya, bisa jalan tapi nggak sempurna. Coba muterin meja tadi 3 kali, Iya. capeknya minta ampun. Iya, betul. Tapi kalau pakai ini Mas Joni, tinggal duduk ada yang bantu. Nah, iya. Ini tinggal dia nggak usah, ini tinggal dipindah ininya, iya. lepas. Tinggal dilepas, Yang di bawah ada yang ngerjakan lagi iya, gitu ya. ada yang nempel. Gitu kan kayaknya harus nempel ke sini. Gitu. Ya itu inovasi yang saya lakukan. Mantap, sederhana ya, tapi bisa menjawab kebutuhan. Iya, itu yang paling penting. Bisa jadi produktif. Saya pikir itu. Jadi kita sudah banyak dapat pameran dari Mas. Bahasanya yang menarik ya, inspirasi. Oh, dapat inspirasi ya. Ini tadi kita sudah dapat banyak inspirasi dari Mas Bejo untuk terkait dengan apa yang dia sedang kembangkan, mulai dari gimana merintisnya sampai sekarang bisa berjalan gitu ya. Nah, tentu pasti banyak hal yang masih belum diceritakan gitu ya. Itu nanti di channel Konco Sambat. Nanti di channel Konco Sambat, dan saya juga nunggu ini kapan saya diundang di channel Konco Sambat gitu. Ya. Nah, tapi Mas, sebelum di close mungkin ada yang mau disampaikan dulu terakhir. Iya, tapi bukan pesan terakhir ya Mas. Oh iya, jangan. Jadi bicara inovasi sekarang, bagaimana alat menyesuaikan kita atau kita yang menyesuaikan alat itu sah-sah aja. Mau yang mana yang diambil jurusannya itu sah Mas, nggak ada yang dosa. Ya. Tergantung kita mau yang mana. Kita bisa kok sesuaiin kita dengan alat, atau kita bisa alat kita sesuaiin dengan kita. Terserah dalam hal bekerja. Ya. Nah di sini saya menyesuaikan alatnya dengan saya. Nah, saya kemarin ikut olahraga yang biar tinggi badan nggak berhasil. Susah ternyata itu iklan Hello itu. Daripada badan yang ditinggikan, mejanya yang direndahkan. Iya, jadi tetap kita harus punya inovasi supaya kita kerjanya yang penting nyaman. Bekerja itu nyaman. Jadi kita betul-betul mandiri. Saya ingat teman saya berkata gitu. Saya dulu mulai usahanya berdua sama istri. Jadi nanti kalau karyawan saya semua pergi, saya akan mulai lagi dengan istri saya. Itu mau kayak merasuk ke roh saya, keren ya semangatnya gitu. Padahal nggak mungkin kan itu. Tetapi artinya semangat itu terus dijaga. Jadi kawan-kawan yang ya itu tadi yang sedang memulai atau selalu merintis, berinovasi, terus dinikmati proses itu. Kalau ditanya apa capaiannya, masih banyak. Masih banyak belum. Sama beli video tadi ya. Bagus itu. Jadi cara sama manajemen ini Mas, manajemen stres. Nah, ini manajemen stres itu perlu. Jadi ada satu statement yang mengatakan ini, kalau kamu sedang tidak punya atau stuck, tidak bisa ngapa-ngapain, lakukan pekerjaan yang tidak biasa kamu lakukan. Wah, menurut saya aneh juga nih. Ternyata ngapain? Kok aku nggak suruh berpikir mau nyablon wae, ya kan? Ayo inovasi, bikin sablon emas tapi yang 24 karat misalnya gitu. Kenapa nggak begitu? Tapi malah disuruh melakukan aktivitas yang nggak sehari-hari. Oke, saya makanya pernah cat rambut. Dan cukup seger Mas. Ada cewek yang bilang, Mas ganteng kalau cat rambut. Istri saya. Terus saya pernah stuck. Terus saya ngecat graffiti ini Mas. Gue stuck nggak punya apa-apa, ngapain ya gitu.
kerjaan kok susah-susah amat, panggil tukang cat. Ya bikin graffiti. Jadi graffiti ini dulu ini bagus ya. Yang di belakang ini ya. Gitu. Terus terakhir yang stuck lagi pas pandemi. Mau ngapain ya? Saya pandemi pertama jaya. Sampai ini yang bantu saya itu cuma motongin masker. Everyday. Kerjanya motongin masker seberapa ada terus gitu. Sampai terah-terah bahkan masker kain yang sisa perca itu sampai saya 25.000 pieces. Ngeri ya Mas ya. Saya juga ngeri ya itu. Masa saya beli kain utuh cuma bikin masker. 7 roll waktu itu, saya gila ini. Wong pesan tenanan pora gitu. Stuck, ya, stuck. Mau ngapain ya? Podcast lah saya. Jadi ternyata kita lepas dari ritual keseharian itu manajemen stres. Jadi perlu. Jadi kalau teman-teman merasa wah bosan nih ngapa ya Mas. Sing biasa ra mancing, mancing. Sing biasa gur mancing nang kali coba mancing kerusuhan. Misalnya lho. Ya. Itu Mas Joni. Ya, sip. Terima kasih. Ini tips yang sangat berharga, terutama tadi selain soal inspirasi, inovasi, tapi juga manajemen stres. Jadi teman-teman silahkan belajar kepada Mas Bejo. Oh, jangan. Wah? Jangan. Lah iyo. Di manajemen stresnya sendiri. Oh iya. Ya maksudnya nanti belajar. Ada sesinya, jadi ikuti Zoom link. Ora ya. Ora payu. Kita akan bikin nanti. Ya. Dan Mas Bejo ini punya channel juga Konco Sambat, jangan lupa. Konco Sambat Yogyakarta. Konco Sambat Yogyakarta. Silahkan di-subscribe juga. Dan kita akan ketemu di konten-konten sharing berikutnya. Terima kasih Mas Bejo. Terima kasih Mas Joni. Terima kasih teman-teman semua. Dan salam inklusi.